Haji Yusuf bin Haji Arif wa Bahriyah binti Suntat wa Haji Kuntil bin Hasan Hajah Mastora binti Barsit wa Hajah Istiqna binti Haji Master wa Haji Jakfar bin Haji Yusuf wa Haji Basri bin Juhran wa Haji Matrais bin Haji Kadri wa Hajah Sumiyati binti Saud wa Darmaloyo bin Adam wa Marsinah binti Adam birahmatika arhamar rahimin. Wa khususan ya Allah li abai Faisal Ali Faisal ya Allah wa walidayhi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al li ahlil kubur alaihim wa alaihi ajmain riyadan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran wa anjil alaihimus surur wal bahjah wa munisan wa tulawna al-Qur'anil karim alaina wa alaihim birahmatika arhamar rahimin. Ij'al a'malana ya Allah hadiyatan lahum birahmatika arhamar rahimin. Nawir kuburahum ya Allah wa anjil alaihimur rahmah birahmatika arhamar rahimin. Ij'al lahum ahla jannatika naim. Ij'al lahum min ahli sayyidina Muhammad ya Rabbana usiruhana ila ruhi sayyidina Muhammad wa awhid ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Ij'al lana nuran min nuri sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diri kita masing-masing, ibu bapak kita juga makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terbatas dan terhalang oleh kematian ibu bapak kita, dan tetap kita berharap agar mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin. Kita punya ayah dan ibu. Kita bisi ayah ibu kelebihan. Bisi kelak, Rudi bisi kelak. Rudi bisi ayah ibu kelak. Bisi, cuma sudah meninggal dunia mungkin lah. Nah, sudah meninggal. Ya lebih. Mungkin mereka tidak sempat mengamalkan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin mereka tidak tahu. Menyangui bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya apa ya? Tuan, membekali mereka bisa atau tidak? Dalam Islam itu ribut pulang. Orang sudah meninggal dunia tidak bisa dianukan aja, tidak jadi masalah. Bagi yang percaya, nah ini ada. Bagi yang percaya ada jalannya kan gitu. Mudah aja kan? Nggak usah berdebat kopinya ada kah? Biblah rokoknya ada kan? Ada. Ya kelak. Nah, gampang aja dalam agama tuh. Nah, dalam kitab Ar-Ruh, nah sambungan minggu kemarin lah, kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada dua kitab lagi yang menggiringnya. Sebentar, ruh itu apa? Ruh itu apa? Kita anukan dulu, sepakati. Yang disebut dengan ruh saya ambil dari pendapat saya Imam Qushairi ya. Ujar Imam Qushairi, ruh itu ialah ajrallahul adah bi khalqil hayati fil qalib mada matil arwah fil abadan.
yaitu sesuatu yang berjalan, meresap di sekujur tubuh, yang diciptakan Allah bersamaan dia dengan diadakannya jasad manusia. Ya, roh toh. Jadi ruh itu bersama dengan wa annal insan huwa ruh wal jasad. Yang disebut dengan insan itu manusia itu ialah jasad dan ruh. Makanya nanti di Yaumul Masyar jasad dan ruh kita ini dikembalikan Allah. Itu yang diprotes oleh orang kafir pada masa Rasulullah itu dihampasnya, dihancurnya, diambil, digalinya tulang belulang, diangkatnya di waktu Nabi berdakwah menyampaikan tentang hari akhirat, itu dibukanya lagi tulang belulang itu. Inilah yang dikatakan akan dikembalikan lagi. Bagaimana bisa dikembalikan? Bagi Allah gampang. Susah menciptakan kah? Susah mengembalikan kah? Susah menciptakan daripada mengembalikan. Apa artinya mengembalikan manusia ini? Menciptakan tidak ada contoh aja bisa Allah. Nah, jasad kita ini kan Yaumul Masyar ada lagi. Makanya mimar kadina haja mawadar rahman wasadakal mursal. Bangun ya malaikat. Bangun, ini hari berbangkit. Jadi jasad pian yang hancur nanti di dalam kubur dikembalikan Tuhan lagi. Kembalikan lagi Tuhan. Seperti semula, tapi lebih tampan dari sekarang inilah. Kenapa lebih tampan? Karena dalam hadis disebut orang di Yaumul Masyar itu umurnya sekitar umur Nabi Isa. Berarti sekitar umur 30 tahunan. Nah, umur 30 tahun siapa? Pin Habib, umur 30 tahun, Pin Habib. Oh, 20 Habib tuh lah, kepala Habibnya 30 cari. Nah, itu 30. Nah, jadi semuanya kita muda. Cuma nang anu meninggal jadi umur 30 juga. Nah, iyalah sama. Udahlah, kita sepakatilah. Nah, lalu kita lihat di sini menurut Syekh Ibnu Qayyim, waqad jakara an jama'ati minas salafi annahum ausu ayyaqra inda kuburihim waktu dabni. Sesungguhnya kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ruh, pada umumnya jamaah ahli salaf, jamaah kaum salaf, kaum terdahulu maksudnya itu zaman sahabat dan tabi'in, ausu selalu mewasiatkan ayyaqra untuk membaca inda kuburihim waktu dikuburkan mereka itu, waktu dibdabni, waktu dikuburkan, waktu dipatak. Qala Abdul Haq, berkata Abdul Haq, yarwi an Abdillah ibnu Umar, ya, amrun ayyaqra inda qabrihi suratul Baqarah, wa mimman ra'a dzalikal ma'la ibnu Abdurrahman. Ujar Abdul Haq, diriwayatkan bahwasanya Abdullah ibnu Umar, tahulah Abdullah ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, amara ayyaqra inda qabrihi, memerintahkan ayyaqra inda qabrihi, memerintahkan kepada orang lain sebelum dikubur Sidin, kalau Sidin meninggal dunia aja Sidin, tolong aku bacakan surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah bacakan. Dalam riwayat 10 ayat surah Al-Baqarah yang pertama, dalam riwayat lain 10 surah akhir daripada surah Al-Baqarah. Wa kana Imam Ahmad pada dasarnya pernah mengingkari kejadian ini, yankiru jalika aula haitsu lam yablugh bihi asar, tetapi terjadi pembicaraan di sini. Wa qala al-Qalal fil Jami Kitabul Qiraah indal kubur, akbarana Abbas ibnu Muhammad ad-Darwi, hadasana Yahya ibnu Mu'ain, hadasana Mubashar al-Halabi, hadasani Abdurrahman ibnu Ala ibnu Jalad an abihi qala abi ija'anna mata qada'ani fil lahat
wa qul bismillahi wa ala sunnati rasulillahi. Diriwayatkan daripada ayahnya Ibnu Jalad ya, qala, ayahku berkata, apabila aku nanti mati dimasukkan ke liang lahat, ucapkanlah waqul bismillahi wa ala sunnati rasulillah, dan atas sunnah rasulillah. Jadi masalahnya orang menguburakan itu sunnahnya tidak ada riwayat Rasulullah itu membaca apa, tapi ada riwayat di kalangan sahabat. Kalau aku meninggal dunia bacakan ini, bacakan ini. Ada Abdullah ibnu Umar juga begitu juga, dia itu minta bacakan. Nah, surah Al-Baqarah, awal surah Baqarah, riwayat lain akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, itu masalahnya. Kemudian wa ala sunnati rasulullah wasanna ala turabi sinan. Kemudian tebarkan debu-debu. Kalau kita di kampung di sini ya nang pakai tanah dibulati, dibacakan. Kita di sini Fatihah dibaca. Kenapa jadi surah Fatihah? Karena surah Fatihah itu paling mudah dibaca, umum orang hafal. Yang kedua, dari segi kelebihannya, yang jelas dia adalah mukaddimah dan inti daripada Al-Quran. Nah, itu kehebatannya surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Karena yang diambil sunnah itu adalah, riwayat itu adalah adanya keberkahan di dalamnya. Waqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah. Berkata Ar-Ra'si ialah di awal daripada surah Fatihah. Pak ini sami itu Abdullah ibnu Umar yaqulu zalika. Sebagaimana yang aku dengar Abdullah ibnu Umar melakukan demikian. Lumayanlah. Qala al-Khalal wa akhbarani Hasan ibnu Ahmad al-Wariki, dan seterusnya. Qala kuntu ma'a Ahmad ibnu Hambal wa Muhammad ibni Qudaimah al-Jauhari fi janajah. Ujar al-Khalal, mengabarkanku kepadaku Hasan bin Ahmad al-Warik mengabarkan daripada Musa al-Haddad, wa kana sadukan Musa al-Haddad, aku bersama Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini dipitnah orang, ujar orang bahwa Ahmad bin Hambal itu tidak mau membaca Al-Quran di kuburan. Benar atau tidak? Aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad ibnu Qudamah. Muhammad ibnu Qudamah ini pengarang kitab, mengarangkan kitab karangan siapa? Ahmad bin Hambal. Saya lupa nama kitabnya. Kalau tidak salah 26 jilid kitabnya nih, Ibnu Qudamah. Waktu itu dan bersama Ibnu Qapi janajah. Nah, terjadi cerita itu. Palamma dafanal mayit, ketika terjadi penguburan mayit, jalasa rajulun darirun yaqra'u indal qabri. Ada seseorang membaca Al-Qur'an di dekat kuburan. Faqala lahu Ahmad, berkata Imam Ahmad, ya haja innal qiraah indal qabri bid'ah. Nah, orang yang baca di kuburan baca Quran ini bid'ah nih, jar Imam Ahmad bin Hambal. Berkata Imam Ahmad ini bid'ah nih, jar. Falamma qarazna minal maqabir qala Muhammad bin Qudamah, berkata Ibnu Qudamah li Ahmad ibnu Hambal, ya Aba Abdallah, wahai Abu Abdallah, ma taqulu fi Mabsyar al-Halabi, apa yang kau katakan kepada Mabsyar al-Halabi itu? Nama orang itu Masbar al-Halabi. Qala sikoh, orang itu orang dipercaya, ujar siapa? Ujar Muhammad Ahmad bin Hambal. Qala katabtu an Husay'an, aku punya catatan tentang dia. Qala na'am, silahkan engkau sampaikan. Pakbarani Mabsyar an Abdirrahman ibnu Ala lil Jalazi. Ini Ibnu Qudamah mengisahkan nih, muridnya daripada Ahmad bin Hambal. Ibnu Qudamah ini muridnya Ahmad bin Hambal. Waqala an abihi annahu ausa ijadafana ayaqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa qatimatuha. Qala
sami itu Ibnu Umar yusa bizalika. Faqala lahu Ahmad farji wa qul lirrajuli yaqra. Lalu orang ini menceritakan hadis tentang Abdullah Ibnu Umar yang minta bacakan surah Al-Baqarah. Lalu apa setelah mendengar itu apa jar Ahmad bin Hanbal? Farji bebulik ikam Ibnu Qudamah. Nah, kembali datangi orang yang membaca di kubur tadi, teruskan membaca bacaan Al-Qur'an. Sedukin lah, cukup lah informasi. Ini informasi aja. Pon, asalnya bidah begitu mendengar riwayat ini langsung menjersidin. Yuk kembali. Nah, di dalam riwayat Imam Syafi'i membaca Al-Quran di kubur itu tidak ada masalah, boleh jasidin. Imam-imam selanjutnya merintis, meneliti, mengembangkan, bahkan sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi ayah ibu kita. Jadi kalau tidak sempat ke kubur, di rumah bacakan surah Fatihah. Bila tidak surah Fatihah, malas membaca Fatihah juga, bosan guru ajar. Anu terus apa nih Fatihah terus, boleh suruh yang lain qul huwallahu ahad boleh, atau mengaji Quran. Nah, nanti bulan puasa nih nah, niatakan ya Allah, hamba hadiahkan surah Fatihah atau bacaan qiraat ini adalah untuk ibu bapakku, ibu kandungku. Nah, kawalah mamalakan nih. Nah, hadiahkan ya. Hadiahkan. Kenapa jadi dihadiahkan dengan sidin? Karena menghadiahkan bacaan itu, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mengurangi amal kita. Ini amma ulun berceramah nih, ulun hadiahkan kepada ibu bapak ulun, tidak mengurangi, malah ulun dapat 10 kali lipat. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, man ja'a bil hasanati falahum mislu asru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, maka baginya 10 kebajikan. Nah, kepanjangan lagi salah sedikit lagi satu nah. Masya Allah, ini kitab anu nah, Abu Abul Faraj nada, kitab Tahqiqul anu Abu Said satu aja nah. Gasan orang dikubur. Gasan meninggal. Kira bisa ada yang mau parak meninggal nih, orangnya ada di sini nih. Siapakah lah? Nih dipadahkan duluan nah. Gasan anu. Sebuting aja hadisnya. Dalam Musnad wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi kuburihim wala fi nusurihim. Tidaklah atas seorang ahli atau orang yang sering membaca la ilaha illallah wahsyah, kesunyian nanti di kubur, fi kuburihim wala fi nusurihim, maupun pada padang mahsyar nanti. Bila inya toh sering membaca la ilaha illallah tidak kesunyian lagi, karena la ilaha illallah itu akan menjadi temannya. Bahasa lain oleh ulama adalah la ilaha illallah itu melahirkan kadam. Kadam itu ya macam-macam, itu segala satu kan malaikat bisa yang menemaninya nanti di dalam kubur. Subhanallah. Wa ka'inni bi ahli la ilaha illallah qad qamu yanpuduna turab an rusihim wa yaquluna alhamdulillahillazi ajaba annal hajat. Aku seolah-olah bersama orang ahli la ilaha illallah itu, ujar Nabi, menyapu turab, menyapu tanah di atas kepala orang-orang yang berdoa, segala puji bagi Allah yang menghilangkan aku daripada kegelisahan. Artinya orang di dalam kubur tuh ada nang berdoa terus lontuan, ya Allah hilangkan aku dari kegelisahan, saking gelisahnya. Karena banyak dosa, maka orang yang tidak mengucap itu nanti dikubur ialah orang yang sering di lisannya membaca la ilaha illallah. Ijaqamu min kuburihim kana syairihim la ilaha illallah. Dalam hadis lain, orang yang nanti bangun di kubur ialah orang yang ahli membaca kalimat la ilaha illallah. Ini kitab Abu Abul Faraj li Syekh Abu Said Alwi Al-Malaki Al-Hasani. Kesimpulan. Bacaan itu semuanya berguna, baik. Manfaatkan hidup kita. Mungkin kita baru tahu tentang ini. Hadiahkan amal-amal kita untuk ibu bapak kita. Sayangi mereka.
Setiap kita menghadiahkan itu kita mendapat 10 balasan kebaikan, atau kalau dihitung satu pahala yang kita hadiahkan itu berarti kita dapat 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Makin sering makin bagus, manfaatkan, tidak mengurangi amal-amal kita, dan amat berguna sekali bagi orang ahli mayit. Para sahabat aja yang amalnya sangat besar masih berharap dibacakan surah yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kita yang jauh amal kita dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, inilah bagian daripada pemahaman alam roh. Di antara alam roh, episode alam roh itu nanti akan berlanjut insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafisil quba ilahi nafisil quba